Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel gua di Rahmadi. Kali ini gua bakalan ngebahas hal yang kayaknya harus dikurangin. Ini sebenarnya gua juga bikin konten ini dapat ide baru aja tadi, makanya ini nggak ada persiapan dan gue juga syuting ini jam 11 kurang malam. Jam 11 malam kurang, 11 malam kurang, iya. Nah, apa sih yang bakalan gue bahas di sini? Ini tuh gue tuh bakalan ngebahas ini sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing, kedewasaan masing-masing sih sebenarnya. Nah, apa sih yang bakalan gue bahas? Ini tuh yang bakalan gue bahas adalah 5 hal yang nggak perlu kalian umbar atau kalian posting di sosial media. Ini menurut gue. Jadi kalau misalkan kalian beda pendapat ya nggak apa-apa, sok aja silahkan. Ini mah cuma menurut gue aja. Oke, langsung aja. Yang pertama, apa sih? Yang pertama, menurut gua yang nggak perlu diumbar yaitu rencana besar lu, planning, big planning. Jadi kalau misalkan lu punya rencana besar, nggak usah diumbar lah misalkan. Kalau misalkan dulu gue pernah tuh punya rencana besar, gue bikin status di WhatsApp gitu. Tahun segini gue mau ini, pertengahan tuh mau gini, akhirnya tuh bakalan ending kayak gini. Ternyata tidak tercapai. Kan malu sendiri ya kalau misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman, ini pengalaman dari gua aja sih, pembelajaran juga dari gua. Kalau punya planning, gak usah di umbar-umbar, gak usah diposting. Biarkan saja kita bekerja sesuai porsinya dan sesuai tujuannya. Nanti kalau misalkan ada hasilnya baru deh boleh kita posting. Daripada kita posting rencananya, tujuannya gagal, kan malu gitu. Ini pengalaman gue pribadi aja sih, makanya gue mau sharing ini gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau misalkan lu punya rencana besar, nggak usah diumbar, nggak usah diposting. Kalau mau diposting boleh nggak? Boleh aja, silahkan. Gue nggak ngelarang. Ini menurut gue aja. Nah, terus yang kedua ini soal kehidupan percintaan. Ini gimana ya kalau percintaan? Balik lagi, gue juga dulu pernah yang namanya pacaran diposting terus sampai teman-teman gue hafal, doi gue tuh itu sampai kenalan-kenalan gue hafal ini tuh pacarnya si itu gitu. Sombong amat. Kalau mau diposting ya silahkan aja, coba ini pembelajaran lagi bagi buat buat gue. Kalau misalkan lagi ini kan pacaran ini kan proses ya, proses buat menuju halal kalau jadi gitu kan. Makanya sekarang tuh gue kalau misalkan cuma deket, cuma pacaran, ya udahlah, nggak usah sering-sering postingnya. Kenapa? Karena takutnya gagal, ribet lagi, malu lagi, belum nanti ngapusin updatean-updatean yang dari Facebook misalkan, yang dari Instagram gitu. Terus teman-teman juga cengin kayak gitu. Makanya gue sekarang nggak terlalu ngumbar, ya udah biasa aja. Nanti kalau misalkan jadi, insya Allah sampai pelaminan ya itu baru bisa diumbar. Jadi hasil-hasilnya aja lah sekarang mah yang diumbar, prosesnya nggak perlu gitu. Nah, itu yang tadi, yang kedua soal percintaan. Kalau misalkan kalian tetap mau ngumbar boleh nggak, silahkan, gue mah nggak ngelarang. Gue cuma nge-sharing doang, ini pengalaman gue. Terus yang ketiga ini soal pendapatan. Jadi kalau misalkan kalian punya gaji atau punya penghasilan, pengalaman gue dulu juga gue pernah nge-share penghasilan gue, dan itu ternyata ya namanya postingan pasti ada dua pemikiran, pemikiran positif dan negatif. Dulu gue ngepost penghasilan gue, uh, ada yang bilang, wih di penghasilan lu bagus ya gitu. Gue juga pengen termotivasi nih, gue juga pengen lebih baik kayak lu misalkan. Tapi di sisi lain ada juga yang komen, sombong amat lu baru punya penghasilan kayak gitu. Jadi serba salah gitu. Makanya sekarang udahlah, gue nggak usah posting-posting kayak gitu. Yang penting orang-orang tahu aja gue misalkan gue ngerjain hal itu dan nanti hasilnya bakalan bisa buat apa gitu. Jadi buat teman-teman yang punya penghasilan, nggak usah diumbar-umbar, nggak usah diupdate-update juga.
Itu yang ketiga. Kalau misalnya punya penghasilan nggak usah diumbar gitu. Selanjutnya yang keempat, yang keempat ini tentang langkah selanjutnya kalian mau mengerjakan apa. Contoh nih, dari planning besar itu, misalkan sukses, alhamdulillah gitu. Terus lu bikin status nih, selanjutnya gue mau bakalan bikin ini dengan PD-nya karena yang tadi sukses gitu. Menurut gue nggak usah juga nih langkah selanjutnya ini, cukup lu planningkan aja. Kalau misalnya lu punya tim ya planningkan sama tim lu, kalau misalnya lu sendiri ya udah jalani sendiri, fokus gitu, karena hasilnya nanti lu juga yang ngerasain. Dan ya tadi gue bilang prosesnya mah nggak usah diposting-posting, atau rencananya nggak usah diposting-posting gitu. Biarkan hasil yang menentukan, nanti lu yang posting kalau misalkan itu berhasil. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena kan nggak diposting, nggak malu. Kalau misalkan diposting terus gagal kan malu kayak gua tadi. Gitu. Jadi kalau itu yang keempat kalau misalnya lu punya langkah selanjutnya, rencana selanjutnya dari rencana yang sebelumnya, nggak usah di eh, posting, nggak usah diumbar gitu. Nah ini yang terakhir, ini juga yang terakhir, lumayan ribet nih biasanya. Yang terakhir ini, yang kelima, masalah keluarga. Ini momok sekali buat temen-temen gue juga, banyak banget yang posting-posting kayak gini. Ini self reminder sih, kalau lagi ada masalah ya udah profesional gitu, nggak usah diumbar-umbar. Siapa juga yang peduli, yang ada lu dipikirannya di ini orang apa sih gitu, curhat di sosial media, curhat mah sama Allah gitu. Aduh, gue jadi ngomel-ngomel gini ya. Sombong amat. Nah, jadi yang kelima ini, masalah keluarga, udahlah selesain sama keluarga lu gitu, nggak usah diposting-posting. Gue mah ngeliatnya ilfil aja. Sorry ini temen-temen yang kesinggung. Gue mau jujur aja, gue ngerasa ilfil aja. Ngapain lu curhat di sosial media? Siapa yang bakal peduli? Mending lu curhat di atas sejadah, kan enak gitu ya. Lu langsung curhat sama sama Tuhan itu, sama Allah, dia mau bakalan denger. Lah ini yang ada orang-orang ilfil. Gue mau ngerasa ilfil sih kalau ada yang curhat tentang masalah-masalah kayak gitu. Nah itu yang kelima ini momok banget nih. Gue harap sih buat teman-teman dijagalah kedewasaannya, eh, ditingkatkan lagi kedewasaannya. Soalnya gue juga sama, gue juga masih belajar gitu, makanya gue ini sambil sharing aja. Yang kelima ini hati-hati aja gitu, jangan terlalu over gitu. Kalau ada masalah ya udah selesain aja sendiri dengan keluarganya, nggak usah diposting-posting gitu. Oke, udah segitu aja yang gue sampein. 5 hal itu gue sharingin. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like juga. Kalau bermanfaat ya di share. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.